Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita praktikum pengolahan produk hewani dengan judul pembuatan sosis. Masih pokok bahasan sosis, waktu alokasinya 2 kali 2 jam. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat sosis dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan sosis. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menilai produk sosis yang dibuat dan dibandingkan dengan produk yang ada di pasar. Adapun yang melandasi teori dalam pembuatan sosis, kita tahu bahwa sosis ini merupakan produk olahan rekonstruksi daripada daging. Sosis merupakan produk emosi yang terdiri daripada daging yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu, dimasukkan dalam casing dan mempunyai bentuk bulat panjang, bentuk khas bulat panjang dengan atau tanpa diasap atau dengan atau tanpa dimasak. Jadi beberapa macam jenis sosis, ada sosis segar, sosis asap, sosis masak dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah emosi. Jadi kalau sudah bunyi emosi berarti ada senyawa yang harus dipertahankan untuk dilindungi agar emosinya tidak pecah. Itu senyawa apa? Senyawa apa yang berperanan dalam pembentukan emosi? Senyawa protein, ya, karena protein mempunyai bersifat hidrofilik dan hidrofobik yang bisa mengikat air dan lemak sehingga membentuk emosi antara air dan lemak. Dalam hal ini emosi yang ada dalam sosis adalah oil and water. Jadi lemak tersebar di dalam air. Proses pengolahan sosis dipengaruhi yang pertama oleh komposisi bahan dan jenis protein. Protein yang berpengaruh adalah protein myofibril. Jadi nanti kalau misalnya Anda membuat sosis dari ikan, berarti Anda harus buang dulu protein sarkoplasmanya. Protein sarkoplasma itu adalah protein yang larut di dalam air, biasanya ada di dalam darah dan sebagainya. Sedangkan yang harus kita pertahankan adalah protein myofibril. Biasanya protein myofibril ini larut di dalam larutan garam pada konsentrasi 2%. Jadi komposisinya harus sama antara perbandingan air, minyak, dan protein. Kemudian yang kedua adalah suhu proses pengolahan. Dalam hal ini adalah suhu penggilingan, suhu grinding atau suhu chopping. Karena pada saat penggilingan atau chopping itu akan mengeluarkan energi, mengeluarkan panas. Nah, itu tidak diharapkan. Biasanya untuk menurunkan kita tambahkan dengan air es. Jadi atau produk daging kita bekukan. Dibekukan tujuannya agar di bawah nanti pada saat terjadinya pencincangan atau emosi maka masih di bawah suhu 20 derajat Celcius. Kemudian pH daging. pH daging ini juga berpengaruh. Daging yang diharapkan dalam pembuatan daging cincang adalah daging yang sebelum rigor mortis atau daging pre-rigor. Nah, daging pre-rigor ini pH-nya masih tinggi. Kemudian yang keempat adalah binder. Binder ini adalah bahan non daging, bahan non daging yang ditambahkan. Binder ada dua, nanti fungsinya sebagai emulsifier dan sebagai
filler. Ya, emulsifier adalah yang kandungan lemak dan protein yang tinggi. Kemudian yang filler itu kadang karbohidratnya tinggi. Ya. Contohnya tepung-tepungan. Nah, kerusakan dalam pembuatan sosis adalah apabila over chopping, ya. Chopping yang terlalu over sehingga partikel lemaknya lebih kecil sehingga protein tidak mampu menyeliputi partikel lemak yang kecil-kecil tersebut. Kemudian short meat ini penggunaan komposisi yang tidak tepat, utamanya adalah komposisi daging, ya. Daging yang tidak tepat akan menyebabkan short meat, ya. Ditandai dengan nanti serabut timbulnya pecah dan timbulnya serabut. Kemudian head breakdown ini sering kita jumpai pada saat pemasakan sosis. Jadi sosis ini dimasak dengan pelan-pelan, ya. Tidak boleh langsung dimasak dengan suhu tinggi. Nanti terjadi pemecahan karena ada tekanan di dalam casing tersebut. Jadi sehingga casingnya akan pecah. Jadi nanti kalau pemasakan sosis kita menggunakan perebusan dengan dandangnya jangan ditutup, jadi dibuka, biar tidak terjadi head breakdown, pemanasan. Alat bahan yang digunakan adalah pisau, kemudian grinder, chopper, super, baskom plastik, timbangan, kompor, dandang atau panci, kemudian corong, ya, untuk memudahkan. Kemudian bahan yang digunakan daging sapi atau bisa daging ayam, ya. Kemudian bisa surimi. Surimi ini adalah untuk daging ikan. Surimi berarti produk ikan yang sudah digiling kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan protein sarkoplasmanya. Kemudian minyak, garam, fruktosa atau glukosa, kemudian es batu, susu skim, merica, jahe, pala ketumbar, bawang putih, bawang merah, mustard, ya, kalau diperlukan nanti fleksibel aja nih, ya. Kemudian nitrit, ya, untuk sosis daging, ya, karena daging ini harus warnanya, kalau daging tidak diberi nitrit warnanya nanti coklat, ya, kurang menarik, sehingga perlu ditambahkan nitrit, ya, kecil sekali 0,150 mg atau sekitar 150 ppm. Kemudian casing, ya, kita menggunakan casing kolagen, ya. Kemudian tali. Nah, ini proses pembuatan sosis, ya, daging, ya. Anda amati kesegarannya meliputi warna, kemudian tekstur, bau, ya. Nah, kenampakan. Selanjutnya Anda timbang, ya. Kemudian dilakukan trimming. Trimming adalah pembuangan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Seperti contoh, kalau ayam berarti Anda pisahkan, ya, trimming dipisahkan antara tulang dengan dagingnya. Nanti nggak apa-apa kulitnya dimasukkan, nggak apa-apa. Sedangkan untuk daging setelah di trimming dipotong 2x2, kemudian dikasih nitrit 150 ppm, kemudian Anda kuring, ya, kuring selama maksimal, ya, 1 jam atau setengah jam. Setelah itu digiling, grinder, ya, menggunakan grinder. Kemudian setelah menggunakan grinder, Anda mixer, tapi ini kita bisa langsung kepada chopper. Kalau membuat sosis kasar itu langsung mixer, langsung di casing. Kalau tidak berarti kita masuk langsung lewat chopper, ya, untuk menghaluskan itu. Kita juga bisa dari daging langsung masuk chopper juga bisa. Kemudian setelah di chopping, ya, semua chopping ini bumbu pun dimasukkan, termasuk
nanti lemaknya, kemudian telurnya kalau ada bahan sebagai bahan pengikat, tepung dan semua dimasukkan sampai halus ya, sampai halus sekali. Apabila dipegang dengan tangan itu sudah tidak ada butiran ya, seperti bedak itu harus. Nah, selanjutnya di casing. Casing ini memasukkan dalam selongsong. Kemudian pada panjang tertentu ya, sekitar 15 cm ada ikat ditayeng ya. Selanjutnya dicuci dengan air bersih, kemudian masuk ke dalam pemasakan ya. Pemasakan di sini menggunakan dandang, dikukus, kemudian jangan ditutup ya dandangnya, ya dibuka kecil, kemudian sampai matang. Kemudian setelah selesai nanti Anda amati ya, pengamatannya apa saja nanti di pengamatan. Ini adalah komposisi sosis. Ya. Nanti ada daging yang digunakan daging tanpa lemak, nanti kombinasi dengan daging lemak ya, daging berlemak atau ini lemak itu berarti ya. Daging 600 gram, kemudian lemaknya 200 gram. Kemudian kita menggunakan binding atau binder ya, yaitu gluten atau ISP 100 gram, kemudian garam 15%, kemudian atau gula 15%, kemudian es batu 225 gram, kemudian susu skim 40 gram, kemudian bawang putih bubuk bumbunya 10 gram, kuning telur 1 butir, tepung tapioka 100 gram, kemudian tambahkan tripoli fosfat ini untuk membuat daging menjadi kenyal, sosisnya menjadi kenyal. Kemudian merica bubuk 6 gram, natrium nitrit 100 ppm, asam askorbat ini untuk mengkombinasikan agar tidak terjadi senyawa nitrous amin. Jadi pada saat goreng natrium nitrit dikombinasi dengan asam askorbat. Kemudian MSG secukupnya. Sedangkan pada sosis ayam, karena ayam dagingnya putih, jadi untuk membedakan produk sosis daging dengan ayam, selama ini memang kalau ayam memang sengaja dibiarkan putih, jadi tidak usah ditambahkan dengan nitrit.
Uji yang dilakukan yang pertama, nanti setelah itu ada timbang untuk menentukan beratnya. Setelah itu dilakukan uji organoleptik, ya, meliputi apa? Rasa, warna, tekstur, penampakan, ya, itu sudah wajib. Kemudian uji lipat atau folding test. Ya. Nanti kalau Anda penelitian, Anda bisa menggunakan uji WHC, ya, water holding capacity, tambahin WHC sama kadar air. Nah, ini praktikum kita uji aja pakai menggunakan uji folding test. Ya. Caranya nanti Anda iris sosis yang sudah dingin, Anda iris tipis, ya, tipis sekali, dengan ketebalan 3 mm, jadi tipis sekali. Kemudian irisan ini Anda kan bulat gitu, kemudian Anda lipat menjadi 2 dengan telunjuk dan ibu jari ini. Kemudian kalau tidak pecah, kalau lipatan pertama tidak pecah, Anda lipat lagi kedua. Jadi ini kalau lipatan pertama ditekan dengan jari sudah pecah, berarti dia nilainya 1. Kalau Anda lipat pertama dan udah pecah, nilainya 2. Kemudian kalau dilipat lagi, semakin dilipat-lipat tidak pecah, maka nilainya akan semakin tinggi. Ya. Di sini ada retak pada lipatan pertama nilainya 2, kemudian retak tidak merata pada lipatan pertama nilainya 3. Ada retak, ada tidak. Kemudian tidak retak pada lipatan selanjutnya nilainya 4. Kemudian tidak retak pada lipatan 2 kali nilainya 5, atau kelas mutunya AA. Ya, ini ya. Kemudian yang lainnya seperti biasanya kesegaran daging Anda amati, ya, bau dan timbang beratnya. Kemudian ini kesegaran sosisnya, juga penampakan, bau, tekstur. Kemudian uji lipat, timbang beratnya, hitung randomnya, kemudian tentukan harga jualnya. Nah, karena Anda orang politeknik harus ujung-ujungnya adalah uang, ya. Kita harus bisa menentukan harga jual. Selanjutnya Anda buat laporan seperti biasanya, judul praktikum, tujuan praktikum, data pengamatan, dan perhitungan, utamanya perhitungan rendemen, kemudian pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan jawaban pertanyaan jika ada. Saya kira itu pengarahan untuk pembuatan sosis. Ya, untuk selanjutnya kita praktikum pembuatan sosis. Saya tutup dengan pengarahan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.